Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jadi saya Zara Zafira, stambuk G701 17218. Saya Mutmainah, stambuk saya G701 17210. Di sini kita akan membahas tugas kimia medisinal yang diberikan sama Pak Jamal, tentang farmakokinetik, farmakodinamik, metabolisme obat sampai obat itu diekspresikan dan menimbulkan efek biologis. Ada juga beberapa kasus yang mengenai obat yang akan kita bahas di sini. Saya sendiri akan membahas obat karisoprodol dan saya membahas obat N-adiklofenak. Tonton kita ya. Jangan lupa di subscribe di bawah ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang obat N-adiklofenak. Sebelumnya, obat N-adiklofenak itu rumus strukturnya ada yang di sini. Dan N-adiklofenak itu adalah obat golongan analgesik. Dia itu merupakan obat NSAID. Oke, jadi pada saat obat N-adiklofenak masuk ke dalam tubuh dan bila tubuh kita itu terjadi rangsangan atau kerusakan akibat kimiawi, fisik ataupun mekanis, akan terjadi enzim fosfolipase akan diaktifkan, terus akan mengubah menjadi fosfolipida dan akan menjadi asam arakidonat. Oke, selanjutnya asam lemak politak jenuh ini akan diubah menjadi enzim sikloksigenase. Setelah itu dia akan menjadi endoperoksida dan selanjutnya akan diubah menjadi prostaglandin. Selanjutnya penghambatannya itu ada pada COX-1 dan COX-2, tetapi obat N-adiklofenak ini dia merupakan obat NSAID, dia lebih ke spesifik ke COX-2 sehingga dia menimbulkan efek biologis. Terus selanjutnya untuk fase farmakodinamiknya, jadi asam arakidonat ini akan berkelat pada kedua isoform yaitu COX-1 dan COX-2. Hal ini yang akan menghalangi konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin. Inhibisi dari natrium diklofenak terhadap COX-2 dan COX-1 itu meredakan rasa nyeri dan antiinflamasi. Tetapi N-adiklofenak ini dia lebih spesifik ke COX-1 untuk meredakan rasa nyeri dan antiinflamasi. Oke, selanjutnya untuk fase farmakokinetiknya, jadi obat ini 99% terikat pada protein plasma. Dan obat ini mengalami efek lintas awal atau first pass sebesar 40-50% dengan waktu paruh 1-3 jam. Selanjutnya obat ini melewati fase 1 dengan metabolisme natrium N-adiklofenak berlangsung di hati dengan enzim CYP P450 dengan subfamili CYP2C menjadi 4-hidroksidiklofenak. Selanjutnya hasil metabolitnya tersebut akan dikeluarkan di urin sebesar 65% dan di empedu sekitar 35% setelah mengalami glukoronidasi dan sulfanidasi. Jadi N-adiklofenak itu dia memiliki nilai pKa 6,8, di mana semakin besar dari nilai pKa suatu obat, maka dia semakin mudah untuk menembus membran biologis dan berikatan dengan reseptor lainnya sehingga menimbulkan efek biologis yang lebih baik. Tetapi jika nilai pKa itu semakin rendah, maka obat tersebut susah untuk menembus, dia susah untuk terionkan sehingga susah untuk menembus membran biologis. Setelah menembus membran biologis, dia itu susah juga nanti untuk berikatan dengan reseptor lainnya. Jadi dia itu susah untuk meningkatkan, susah untuk hasil dari efek biologisnya itu semakin kecil. Untuk kasus dari N-adiklofenak, jadi obat N-adiklofenak ini kebanyakan di Indonesia itu dikombinasi dengan obat analgesik lainnya. Seharusnya itu tidak dikombinasikan jika satu golongan karena nanti akan menimbulkan efek samping satu sama lain dari obat tersebut, di mana obat tersebut bisa saja mengurangi dari kerja si N-adiklofenak ini atau akan terjadi efek samping pada bagian ginjal manusia. Oke guys, itu tadi penjelasan dari teman saya Zara Zafira Hiola. Nah, sekarang saya mau bahas tentang obat karisoprodol. Karisoprodol ini merupakan obat yang telah diresepkan
diresepkan sejak tahun 1959. Nah, obat ini diresepkan untuk orang olahragawan, untuk sebagai relaksan otot, dan juga boleh untuk penyakit reumatoid artritis. Untuk farmakokinetiknya, obat ini diabsorpsi 33 sampai 83% di cairan cerebrospinal, dan karisoprodol yang didistribusikan dan diabsorpsikan ke cairan cerebrospinal akan menghambat sistem saraf pusat dan bertindak sebagai obat penenang dan relaksan otot melalui mekanisme kerja penghambatan komunikasi sistem saraf di retikulum otak dan sumsum tulang belakang, sehingga dapat menimbulkan efek sedasi dan perubahan persepsi nyeri. Nah, di perubahan persepsi nyeri ini yang menimbulkan dia sebagai relaksan otot. Obat ini didistribusikan ke cairan cerebrospinal, akan diabsorpsi sebanyak 33 sampai 83%. Nah, setelah didistribusi dan diabsorpsi akan mengalami metabolisme di hepar. Di hepar akan dimetabolisme oleh enzim CYP2C19 membentuk metabolisme mepobromat. Setelah obat ini masuk ke dalam tubuh, dia memiliki onset sekitar 30 menit dan efeknya berlangsung 4-6 jam. Kemudian akan dimetabolisme dan ekskresikan melalui ginjal. Pada proses metabolisme, ketika dia diubah menjadi metabolit mepobromat, mepobromat ini akan bertahan di dalam tubuh lebih dari 11 jam, bahkan sampai 48 jam. Nah, efek mepobromat ini yang akan menimbulkan efek sedasi. Untuk ekskresi obat ini atau eliminasi obat ini diekskresikan melalui dua rute, yaitu ginjal dan non-ginjal. Dengan terminal waktu paruh 2 jam, dan apabila telah diubah menjadi metabolit mepobromat akan memiliki waktu paruh sebesar kurang lebih 10 jam. Bahkan sampai 48 jam apabila obat ini telah dikonsumsi dengan waktu dan jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa kasus tentang karisoprodol. Nah, karisoprodol ini di kasus pertamanya itu ditemukan di Amerika pada tahun 1970-an. Laporan kasusnya itu seperti pasien yang datang mencoba mendapatkan resep karisoprodol dari beberapa dokter, kemudian adanya pasien yang mencoba untuk menggunakan karisoprodol sebagai pengganti opioid lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan obat ini disalahgunakan. Di antaranya yang pertama, seseorang yang awalnya memang sakit kemudian diresepkan mengkonsumsi karisoprodol alami efek toleransi. Obat ini memberikan efek toleransi kepada sang pasien, di mana efek toleransi itu jumlah obat yang digunakan akan lebih banyak dari peresepan yang sebelumnya untuk mendapatkan efek seperti saat pertama kali diberikan karisoprodol. Di Indonesia sendiri terjadi kasus penyalahgunaan karisoprodol pertama kali pada tahun 2013. Nah, pada saat ada kasus di tahun 2013 ini, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan pembatasan izin edar, penghentian produksi, penarikan dari peredaran dan pemusnahan obat yang mengandung karisoprodol. Kemudian karisoprodol yang mengalami penarikan yaitu Somadril Compositum, Niuskelan, Carispain, Carminoven, Etacarpen, Kazerol, dan Bimacarpen. Namun pada tahun 2017 karisoprodol kembali disalahgunakan dengan sediaan PCC atau paracetamol, kodein, dan karisoprodol. Setelah ada kasus pada tahun 2017 tersebut, pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan BNN dan polisi segera menindaklanjuti laporan kasus tersebut, di mana diadakan penarikan di semua apotik yang menjual obat tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami berdua. Semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi orang lain yang menonton. Terima kasih. Semoga Pak Jamal bisa menerima video kami yang banyak kekurangannya ini. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Dah.